Bismillahirrahmanirrahim. Babul atfi. Ini adalah bab ataf. Jadi tabe, pengikut. Kalimat yang mengikuti kalimat lain ada 4. Ada naat, ataf, taukid, badal. Naat udah kemarin. Sekarang ataf. Babul atfi. Hadza babul atfi. Babu khabar. Marfu dan rafa dhammah. Mudhaf babu atfi mudhaf ilaih. Mubtadanya kita takdir hadza. Hadza babul atfi. Al muradu bihi atfun nasaqi. Bermula yang dimaksud. Ada lagi. Adapun yang dimaksud dengannya ataf, ataf di atas di judul. Adapun yang dimaksud dengannya ataf itu atafun nasak, ataf nasak. Ataf ada 2. Ada ataf bayan, ada ataf nasak. Ataf yang pakai huruf ataf namanya ataf nasak. Ataf bayan, ataf nggak pakai huruf ataf dia, seperti badal. Cuma nggak dibahas di sini, nanti di kitab sesudah kitab ini. Nah, itu. Yang dimaksud dengannya ataf di sini yaitu atafun nasak, ataf nasak. Apa itu ataf nasak? Wa huwa tabi'ul mutawassitu bainahu wa baina matbu'ihi ahadu hurufil atfil atiyati. Dan dianya ataf nasak itulah at-tabi'un. At-tabi'un satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Satu kalimat yang mengikuti kalimat lain, al-mutawassitu yang menengahi. Yang menengahi antaranya tabe, antaranya kalimat, wa baina matbu'ihi dan antara yang diikutinya, yang di belakang dia. Oleh apa menengahi? Ahadu fa'il mutawasitu. Mutawasitu isim fa'il, perlu kepada fa'il juga. Ataf nasak yaitu satu tabe, satu kalimat yang mengikuti kalimat lain. Al mutawasitu yang menengahi, maknanya sebelum tabe ini ada huruf ataf. Yang menengahi antara tabe dan antara matbu'nya yang di belakang lagi oleh salah satu huruf ataf yang akan datang. Nah, itu. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah si Zaid dan si Umar. Umar namanya tabe. Nama umum tabe. Pengikut. Artinya harokat dia ngikuti kalimat sebelumnya. Cuma dia ditengahi oleh huruf ataf, itu waw. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ada waw, kemudian di belakangnya Zaidun namanya madbung. Tabe ngikut madbung. Wa huruful atfi asyaratun. Huruf-huruf ataf itu ada 10. Setiap huruf ataf yang 10 mengandung makna yang berbeda. Wahia al-wawu. Dianya 10, yang pertama waw. Bahasa Indonesia bermakna dan. Ja'a Zaidun wa Amrun. Datanglah si Zaid dan si Umar. Nah, ini ja'a fi'il madhi, Zaidun fa'ilnya, waw ataf, Amrun ma'tuf. Nah, inilah Amrun namanya tabe. Waw ini huruf ataf, Zaidun matbung. Itu nama umum, nama khusus di sini Amrun ma'tuf namanya. Makna ma'tuf, Amrun diatafkan. Ma'tuf isim maf'ul. Amrun diatafkan kepada Zaidun. Zaidun ma'tuf alih namanya. Ma'tuf alih. Yang diataf kalimat lain atas dia. Jadi waw ataf, Amrun namanya ma'tuf, Zaidun ma'tuf alih. Kita mengatafkan Amrun kepada Zaidun namanya ataf. Ya. Ada ataf, ada ma'tuf, ada ma'tuf alih, ada huruf ataf. Nah, ini istilah aja. 4. Nah, itu. Nah, itu Ustaz kan. Waw ataf, Amrun ataf kepada Zaidun. Kalau bahasa Indonesia ataf kepada marfu dan rafa dhammah. Kalau bahasa Arab waw harfu atfin, Amrun ma'tufun kan. Ma'tuf berarti dia ma'tufun ala Zaid. Zaid ma'tuf alih. Kemudian waw, kalau ataf dengan waw itu dia umum banget. Yang penting si Zaid dan si Umar datang. Bisa duluan si Zaid datang, bisa duluan si Umar. Walaupun disebut belakangan bisa aja yang datang si Umar dulu. Atau bisa juga datang bareng-bareng. Nah, jadi wow dia hanya dan saja, nggak menunjukkan kepada zaman. Tertib apa tidak dia nggak dipahami dari wow. Yang penting keduanya datang, bisa duluan si Zaid, bisa duluan si Umar, bisa bareng-bareng. Nah, itu. Bisa berurutan. Faja'a fi'lun madhin, maka ja'a itu fi'il madhi i'rabnya. Zaidun fa'ilun marfu'un. Zaid itu fa'il yang marfu' bi dhammati dhahirati dengan dhammah yang zahir. Wa amrun al-wawu harfu atfin. Wa amrun wa itu ra'ata
Wa amrun ma'tufun. Amrun ma'tuf kepada Zaid. Zaidun. Marfu'un bil dhammati dhahirati, marfu' dengan dhammah yang dhahir. Fal ma'tufu yatba'ul ma'tufa alaih. Ma'tufa maf'ul yatba'u. Ma'tuf itu mengikuti ya akan ma'tuf alaih. Amrun mengikuti Zaidun. Ma'tuf mengikuti ya akan ma'tuf alaih. Pada i'rabnya ma'tuf. Sawa'un kana sama saja ada yanya ma'tuf itu rafa atau tidaknya rafa. Yang penting dia ngikuti kalimat sebelumnya, tergantung sebelumnya. Kalau rafa, nasab, wafat. Nah, itu ada pertanyaan, Ustaz. Ada yang yatabingu atau yatbangu. Yatba'u. Tabi'a yatba'u. Sulasi fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Tabi'a yatba'u. Bukan yattabi'u, bukan. Sukun tanya. Kalau yattabi'u ittiba, itu ittiba maknanya meneladani Nabi kan? Ikut juga. Tapi bukan ikut di sini. Nah, itu. Siap. Lanjut sekarang fa. Wal fa'u nahwu ja'a zaitun fa'amrun. Fa'amrun ma'tufun ala zaidin ala zaitun ala zaitin. Marfu'un bid-dhammati dhahirah. Wa summa nahwu ja'a zaitun summa amrun. Wa au nahwu ja'a zaitun au ngamrun. Wa am nahwu ja'a zaitun am ngamrun. Wa imma nahwu fa imma man namba'tu wa imma fida'a. Faqauluhu fida'an ma'tufun ngala mannan. Wal atifu wal atifu al wawu at-takhilatu ala imma at-takhilatu jadi apa ya? Na'at kepada wawu. Taful wawu takhilatu ala imma wa imma atabiha litalalati ala taqsimi wa tahyiri wa takhayyur wa tahyiri taf'ili wa tahyiri wal musannifu jara ala anna imma hiyal atifatu wa huwa dhaifun wa rajihu annal atifu al wawu. Oke. Wal fa'u dan huruf ataf selanjutnya fa. Kalau fa dia menunjukkan tertib beriring-iring, tertib maksudnya susul menyusul. Yang duluan disebut duluan terjadi. Kemudian sesudah fa langsung terjadi berikutnya. Nah, itu fa. Kita artikan sejenak kemudian makna fa. Contohnya nahu ja'a Zaidun fa amrun. Telah datanglah si Zaid fa amrun. Sebentar kemudian datanglah si Umar. Nah, fa begitu maknanya. Datanglah si Zaid fa amrun, maka sejenak kemudian, sebentar kemudian datanglah si Umar. Ja'a bil madhi Zaidun fa'il, fa ataf. Bahasa Arabnya namanya tartib ta'kid. Tartib yang duluan disebut duluan datang. Ta'kid beriring. Susul menyusul, enggak jeda lama, itu namanya ta'kid. Enggak jeda lama. Jadi fa faedahnya tartib ta'kid. Tertib dan beriring. Fa amrun ma'tufun ala Zaidun. Maka amrun itu diatafkan kepada Zaidun. Marfu'un bil dhammati dhahirah. Marfu' karena ma'tuf alihnya marfu' Zaidun amrun dan rafa'. Summa kita artikan kemudian dia tertib tarahi. Makna tertib yang duluan disebut duluan terjadi, makna tarahi lama kemudian. Jadi boleh ada jedanya lama kemudian. Nah, kalau fa itu cepat gitu maksudnya, Ustaz. Cepat. Nah, tapi cepat itu ada ukurannya masing-masing. Si Zaid menikah, misalkan. Menikahlah si Zaid, kemudian dia punya anak, misalkan pakai fa.
Berarti 9 bulan kemudian. Itu tertib juga namanya. Tertib ta'kib. Jadi tergantung bendanya. Makanlah si Umar. Kemudian dia minum air. Kan berarti 5 menit, 10 menit kan wajar kan? Jadi tergantung peristiwanya. Nah, jadi bahasa Arabnya bihasabi syai'. Tertib itu, ta'kib itu ada tempatnya masing-masing menurut ukuran. Nah itu. Si Zaid mati. Kemudian ya dikafani. Mati kan nggak harus langsung. Yang penting nggak ada kegiatan lain. Nah itu. Summa tertib takhir itu boleh lama banget. Ja'a Zaidun summa Amrun. Datanglah si Zaid, kemudian si Umar. Bisa sejam kemudian, 2 jam. Nah, itu. Lama. Itu kalau summa tertib. Au itu pilihan. Nah, pilihan. Salah satu dia. Nggak boleh dua-duanya. Kadang boleh juga. Atau. Datanglah si Zaid atau si Umar. Ini kalau nggak si Zaid yang datang, si Umar ya. Nggak datang dua-duanya. Kalau datang dua-duanya pakai waw. Ja'a Zaidun wa Amrun. Ya. Di sini beliau kasih contoh sedikit ya. Nanti kawakib lebih banyak lagi. Nah itu Ustaz. Jadi aurataf. Dan am sama aja dengan au. Am sama dengan au. Ja'a Zaidun Amrun. Datanglah si Zaid atau si Umar sama. Ya. Wa imma. Ya, dan imma. Nah, imma ini ada khilaf ini. Ada yang bilang imma bukan huruf ataf. Kenapa? Karena imma baru boleh mengatafkan. Harus selalu ada 2 imma dan ada wawnya. Harus wa imma terus. Wa imma, wa imma. Berarti kalau kita bilang imma huruf ataf, wow huruf ataf juga. Masa ketemu 2 huruf ataf? Makanya di depan nanti musannif bilang, imma ini bukan huruf ataf. Yang huruf ataf, wow yang ada sebelum imma. Karena dia selalu bergandengan dengan wow. Pasti wa imma, wa imma. Pasti begitu. Nah, kita lihat dulu. Mana contohnya ayat Quran? Fa imma mannan ba'du. Fa imma, maka ada kala. Ini bukan imma pertama ini. Imma di depannya nanti. Fa imma, maka ada kala mannan. Ada kala membebaskan. Ini ada tawanan perang ditangkap. Fa imma mannan, ada kala dibebaskan ba'du sesudah ditangkap. Wa imma. Ini wa imma ini. Imma ini huruf ataf nih, tapi ada waw. Wa imma fidaan. Ada kala ditebus. Ada kala ditebus. Jadi beliau pengen bilang, faqauluhu fidaan. Maka adapun firman Allah Ta'ala fidaan, saya perhatikan, wa imma fidaan, kan? Ada wa imma. Firman Allah fidaan itu ma'atuh kepada mannan. Atah kepada nasab, dan nasab patah. Cuma yang mengataf apa? Wa imma. Ada wa, ada imma. Yang jadi huruf atafnya yang mana? Wal atiful wawud dakhilatu ala imma. Bermula yang menjadi huruf ataf, wal atifu, yang menjadi huruf ataf itu waw ad-dakhilatu. Nah, kepada waw. Waw yang masuk ianya waw. Nah, kan? Kemarin na'an hakiki, di dalam na'an ada dhamir kembali ke man'un. Yang mengatafkan itu, yang menjadi huruf ataf itu waw. Ad-dakhilatu, waw yang masuk kepada imma. Nah, jadi yang menjadi huruf ataf itu waw, bukan imma berarti. Nah, imma untuk apa juga? Wa imma atabiha atau utia. Ini mudah-mudahan ada titik ini di kita. Wa imma utia biha lidalalati ala taksim wa takhiri. Dan imma didatangkan dengannya imma lidalalati untuk menunjukkan kepada pembagian atau pilihan kan. Ada kala membebaskan, ada kala menebus. Jadi imma itu untuk memberi faedah tafsil aja. Jadi yang benar, yang jadi huruf atafnya berarti bukan imma, tapi wow. Terus musannif kenapa juga bilang imma huruf ataf? Wow fasumma au am imma kata beliau huruf ataf. Oh. Wal musannifu jaro ala anna imma hiyal atifat. Musannif, pengarang kitab Jarumiyah itu jaro, mengikuti ianya beliau kepada bahwa sungguh imma itu huruf ataf. Menurut musannif yang jadi huruf ataf imma. Wahwa dhaifun, dan dianya pendapat yang bilang imma huruf ataf itu pendapat lemah. Pendapat lemah. Warrajihu annal atifa al-waw. Pendapat yang kuat bahwa sungguh yang menjadi huruf ataf itu waw.
Atifah isim anna, al-wawu khabar anna. Nah, itu Ustaz. Apa pertanyaannya Ustaz? Manan artinya apa Ustaz? Manan, membebaskan, memberi karunia, membebaskan gratis. Manan. Oh ya. Ya. Nah, itulah. Berarti huruf ataf nggak jadi 10, Ustaz. Jadinya 9 kan? Kalau imma dihilangkan. Ya. Nah. Oke, Ustaz. Lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wabal. Nahwu ma ja'a zaitun bal ngamrun. Wala nahwun ja'a zaitun la ngamrun. Walakinna nahwu ma ja'a zaitun Lakin dia bukan lakinna, lakin. Lakin. Kalau lakinna yang kemarin nasab isim rafa khabar. Lakin nahwu ma ja'a zaitun lakin ngamrun. Wa hatta fi ba'dil mawadi'a wa dhalikal ba'du huwa ma kana ma ba'daha ba'dun mimma qablaha. Nahwu akalatus sama kata hatta ra'saha. Fa hatta harfu atfin warokso maktufun ala samakati mansubun bil fathati dhahirati wa ha mudhafun ilaihi wa i'rabu baqiyatul wa i'rabu baqiyatil amsilati dhahirun. Dulu Ustaz. Oke. Nah, itu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan bal. Bal maknanya tapi kan. Berarti berbeda antara sebelum bal sesudah bal berbeda. Ma ja'a Zaidun, tidak datanglah si Zaid. Bal amrun, tetapi yang datang si Umar. Nah, tidak datang si Zaid, yang datang si Umar. Bal huruf ataf. Amrun datang pada Zaidun. Zahir i'rabnya. Beliau enggak meng'irab lagi. Dan la. La contohnya ja'a Zaidun, telah datanglah si Zaid. La amrun, tidak datang si Umar. Nah, begini ini nah. La nafi la anta. Dan lakin ma ja'a Zaidun lakin amrun, tidak datanglah si Zaid tetapi si Umar. Ya, ma ja'a Zaidun lakin amrun. Zahir. Wa hatta fi ba'dil mawadhi'i, dan hatta pada sebahagian tempat-tempat. Artinya hatta di sebahagian tempat dia huruf ataf. Di sebahagian tempat yang lain dia huruf jar. Di sebahagian tempat lain dia huruf nasab fi'il mudhari'. Nah, jadi hatta itu penggunaannya 3. Kadang huruf jar, kadang huruf ataf, kadang huruf nasab fi'il mudhari'. Makanya beliau bilang dan hatta fi ba'dil mawadhi'. Hatta pada sebahagian tempat. Baru boleh hatta jadi huruf ataf, ada syaratnya. Apa syaratnya? Wa dzalikal ba'du huwa ma kana ma ba'daha ba'dan mimma qablaha. Dan demikian sebahagian tempat itu huwa. Hanya sebahagian itu ma. Tempat-tempat yang adalah ma, yang adalah kalimat sesudahnya hatta, itu sebahagian dari ma. Sebahagian dari kalimat sebelumnya hatta. Jadi hatta berjadi huruf ataf, kalau kalimat sesudah hatta bagian dari kalimat sebelumnya. Nah, ujungnya, tengahnya, atau apa aja boleh. Yang penting kalimat sesudah hatta bagian dari sebelum hatta. Jadi nggak boleh ja'a Zaidun hatta amrun, nggak boleh. Datanglah si Zaid hingga si Umar, nggak boleh. Kenapa? Karena si Umar bukan bagian dari si Zaid. Contoh yang boleh mana? Nahu akal tu sama kata hatta roksaha. Aku telah makan akan ikan itu. Sama kata ada alif lam ma'rifah. Akal tu sama kata aku telah makan akan ikan itu, ikan bawal. Mana itu kita paham yang mana ma'rifah.
Aku telah makan akan ikan itu, ikan yang ada di meja. Hatta ra'saha, hingga kepalanya ikan. Jadi raksa kepala bagian dari ikan. Baru boleh hatta jadi huruf ataf. Hatta huruf ataf, raksa ataf pada sama kata. Ataf pada mansub, mansub dan nasab hatta. Raksa mudhaf ha, mudhaf ilaih. Fahatta harfu adfin, maka hatta itu huruf ataf. Waraksu atau raksa kita baca. Kita ikut di sini raksa. Waraksa ma'tufun ala sama kata. Raksa itu diantahkan kepada sama kata. Mansubun bil fathati dhahirati, mansub dengan fathah yang dhahir. Wa mudhafun ilaih. Mudhaf raksa ha, mudhaf ilaih. Itu gampang banget. Orang ataf lah. Cuma dalam kitab kalau ketemu susah dikit karena jauh-jauh dia. Kadang ada 2 halaman masih di ataf ke belakang kan. Nah itu. Cara memahaminya kita lihat konteksnya kan sedang bahas tentang apa. Masih nyambung apa enggak. Nah itu tergantung pikiran kita. Nah itu. Lanjut. Fa'in atifat. Fa'in Fa'alta. fa'alta. Atofta. Fa'in atofta biha ala marfu'un. Rafa'ta. Ala marfu'in. Rafa'ta. Kama taqaddama. Aw ala mansubin. Nasobta. Aw ala mahfudin. Rafatta. Aw ala majzumin. Jazamta. Taqulu qama zaitun wa amrun. Wa ra'aitu zaitan wa amrun. Wa marartu bi zaitin wa amrin. Wa amrun itu Ustaz. Wa amrin. Wow ini enggak hitung dia. Amrin. Wa amrin. Ya. Wal i'rabu dhahirun. Wal misalul atfi fil af'ali zaitun yaqumu wa yaq'udu. Ya. Yaqumu wa yaq'udu. Yaq'udu. Qa'ada. Yaq'udu. Qu'udan. Qu'udan. Wa yaq'udu. Wa la yaquma wa yaq'uda. Ya. Wa yaq'uda. Wa la yaquma wa yaq'uda. Wa zaitun lam yakum wa lam yaq'ud. Fal awalu marfu'un wasani mansubun wasalisu majzumun wa Allah subhanahu wa ta'ala alam. Nah itu. Fa'in atofta, bila engkau mengatah biha dengannya huruf atah. Ha kembali ke huruful adfi. Fa'in atahta, jika engkau mengatah dengan huruf atah tadi kepada kalimat yang marfu. Ya, rafa'ta, engkau rafa'. Nah, kalimat yang engkau atah, engkau rafa'. Kama taqaddama, sebagaimana yang telah dahulu ya. Au ala mansubin, bila engkau atah dengannya huruf atah kepada mansub. Kalimat yang nasab. Nasabta, engkau atahkan. Engkau nasabkan akan ma'tufnya kan. Atau ala mahfudin, khafalta, engkau khafalkan ma'tufnya. Atau di atas yang dijazamkan, jazamta. Jazamkan, lengkap berarti. Jadi jazam khusus pada fi'il. Takulu, engkau berkata, qoma Zaidun wa Amrun. Ini contoh atah kepada marfu. Amrun ma'tuf kepada Zaidun. Marfu. Ra'aitu Zaidan wa Amran. Contoh mansub. Maratu bi Zaidin wa Amrin. Contoh jar. Ya. Wal i'rabu zahirun. I'rab itu zahir. Ya, terang benderang. Kemudian wa misalul atfi fil af'ali, bermula contoh atah pada fi'il. Tadi contoh isim. Karena fi'il juga boleh kita atahkan. Bahkan jumlah juga boleh diatahkan. Jumlah fi'il fa'il kita atah, jumlah mubtada khobar kita atah boleh. Nah itu. Bermula contoh atah pada fi'il itu Zaidun yaqumu wa yaq'udu. Si Zaid itu berdiri ia dan duduk ia. Zaidun mubtada marfu' bil ibtida' dan rafa' dhammah. Yaqumu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Begitu dulu kita sebut, enggak langsung jadi khobar. Yaqumu fi'il mudhari' marfu' dan rafa' dhammah. Fa'ilnya mana? Mustatir. Tersembunyi di dalam yaqumu, takdirnya huwa. Baru kita jumlah yaqumu huwa. Jumlah fi'liyah.
Jumlah fi'il bersama fa'ilnya pada maharafa khobar Zaidun. Adapun si Zaid itu berdiri iya. Ya, dah. Wa orang ataf yaqudu ataf pada yaqumu. Ataf pada marfu dan rafa dhammah. Yaqumu fi'il mudhari juga, fa'ilnya mana? Mustatir, takdirnya huwa juga. Si Zaid itu berdiri iya, wa yaqudu dan duduk iya. Nah, wala yaquma wa yaq'uda. Tidak duduk ianya si Zaid, tidak berdiri ianya si Zaid, dan tidak duduk ia. La nurun nasab mabni ala sukun. Huruf kita sebut mabni. La nurun nasab fi'il mudhari mabni atas sukun. Yaquma fi'il mudhari mansub bila. Mansub dengan silan dan nasab fathah. Yaquma fi'il mudhari harus ada fa'ilnya. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. La yaquma, tidak berdiri ianya si Zaid. Wa yaq'uda, dan tidak duduk ia. Orang atah yaquda atah kepada yaquma, atah kepada mansub nasab fathah. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Nah, ini kalau kita baca la yaquma wa yaquda. Kalau kita mau bilang si Zaid tidak berdiri tapi duduk, wa yaqudu kita baca. La yaquma wa yaqudu. Tidak kita antah berarti, mulai baru. Tidak berdiri ianya si Zaid, wa yaqudu, dan duduk ianya si Zaid. Ya. Ini kalau kita baca wa yaqudu, beda maknanya. Nah, itulah tujuan i'rab. Kalau kita tahu i'rabnya, tahu maknanya. Nah, itu. Ada pertanyaan, Ustaz? Nah, Itu makna sama seperti tadi yang yatabingu, ternyata yatbangu. ya. Enggak tahu. Itu di kamu Ustaz. Rajin lihat kamu nanti. Atau dengar-dengar dulu. Nanti pas lama-lama kan Ustaz udah tahu dari tadi. Ya mengikuti ittiba berarti meneladani Nabi. Biasanya kata ittiba itu lebih ke mengikuti dalam perilaku. Bukan mengikuti i'rab. Kalau mengikuti i'rab tetap tabi'ah ya. Kan namanya tabi' kan? Tabi' matbu. Berarti 3 huruf dia sulasi. Taba'ah, tabi'on, matbu'on. Sulasi. Kalau ittaba'ah, sono bukan sulasi Ustaz. Sulasi mazid. Udah tambah 2 huruf kan? Tambah hamzah di awal, tambah ta. Yang itu? Itu taba'a. Ketemu 2 ta diidghamkan ittaba'a, yattabi'u, ittiba. Ya, ittiba lawannya ibtida Ustaz. Lawan mengikuti melakukan bid'ah. Nah itu. Paham Ustaz lama-lama kan? Itu kan sering-sering kita baca insyaallah. Santai aja Ustaz. Ya, insyaallah. Contoh jazam, wa Zaidun lam yakum wa lam yaq'ud. Si Zaid itu tidak berdiri ia dan tidak duduk ia. Zaidun mubtada, lam jazam, yakum bil mudhari, majzum bil aqd jazam sukun. Fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Jumlah lam yakum tetap jumlah fi'il fa'il. Pada ma'rafa khabar Zaidun dulu, khabar dulu. Si Zaid itu, adapun si Zaid itu tidak berdiri ia. Nah, ini orang ataf ini. Ini walaupun nggak pakai lam nggak apa-apa, langsung yaqud, ataf pada yakum, cuma ditambah lagi nggak apa-apa, lebih kuat. Nah, lam jazam yaqun majzum berarti kan, atau lam tiada, taukid nafi. Yaqun ataf pada yakum, ataf pada majzum dan jazam sukun, fa'ilnya mustatir, takdirnya huwa. Nah, diulang juga boleh, nggak diulang juga boleh. Lam yakum wa yaqun boleh. Nah, itu. Fal awalu marfu'un, yang pertama itu marfu'. Zaidun yakumu. Wasani mansubun, yang kedua itu mansub, yakuma yakuda. Wasalisu majzumun, yang ketiga itu majzum. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Tinggal Ustaz tanya apa yang pengen ditanyakan. Ngaji ini tanggung kalau beda apa Ustaz. Sekarang Ustaz nanya segala yang muskil, mulai dari pelajaran sebelumnya. Suka-suka Ustaz kan? Tanyalah Ustaz. Nah itu. Lam, sebentar Ustaz. Ya. Zaidun itu kedudukan mubtada khabar itu Ustaz. Zaidun lam yakum. Itu mubtada khabar. Mubtada, khabarnya jumlah. Dulu kan khabar ada berapa Ustaz? Ada 2. Khabar mufrad dan Ghairu mufrad. Ghairu mufrad ada berapa?
Ada 4. Apa aja? Dorob, jar majrur, jumlah ismiyah sama fi'liyah. Jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah kan? Ya. Contoh di sono yang jumlah fi'liyah, khobar jumlah fi'liyah. Zaidun, koma. Zaidun, koma. Ya kan? Nah, di sini Zaidun yakumu sama aja, ini fi'il mudhari. Jadi yakumu jumlah fi'liyah, jumlah fi'il fa'il kita sebut pada kedudukan rofa khobar. Khobar jumlah fi'liyah. Nah, itu Ustaz. Oke, apa lagi Ustaz? Mau tanya Ustaz, yang fi'il, fa'il yang jadi menyerupai isim. Fa'il yang menyerupai isim. Iya. Gimana maksudnya? Belum paham Ustaz. Ada nggak itu Ustaz? Fa'il menyerupai isim. Setiap fa'il mesti isim Ustaz. Nggak boleh yang bukan isim jadi fa'il. Fi'il yang menyerupai isim. Itu isim fi'il namanya. Isim fi'il. Lahirnya isim, tapi maknanya fi'il. Itu terbatas Ustaz. Tinggal kita hafal aja. Itu nggak boleh kita buat-buat. Cuma ada beberapa kata yang udah dijelaskan oleh orang Arab. Itu tergantung orang Arab. Orang Arab bilang sah. Sah itu bukan fi'il. Isim namanya. Tapi maknanya uskut. Diamlah kamu. Oh, berarti isim fi'il amar. Kemudian ketemu dalam Quran. Uffin. Ya, wala takul lahuma uffin. Uffin maknanya atadajjaru, aku bosan. Jadi dia isim karena ada tanwin kan uffin. Tapi maknanya aku bosan. Maknanya fi'il mudhari. Nah, itu namanya isim fi'il mudhari. Nah, itu. Jadi sangat terbatas dia. Nah, tinggal dihafal aja, nggak banyak. Cuma ada 6 apa 10 gitu. Kalau di kitab awamil ada 6 di sana. Kan? Kemudian di kitab lain nanti ada tambahan. Jadi terbatas. Sangat-sangat tidak membingungkan. Karena dia sangat terbatas. Tinggal kita hafal. Kayak huruf jar kan nggak bingung kita Ustaz. Huruf jar 13, 14, 19, 20. Tinggal hafal. Nah. Pertanyaan nomor 3. Dan Ustaz. Ya. Itu mabni apa? Fi'il madhi mabni. Mabninya itu 3 Ustaz. Mabni fathah itu ya. Terus doroba. Ya. Terus jadi dorobu, dorobat. Mabni sukun. Ya gitu maksud Ustaz. Ya, yang maksudnya yang merubah apa? Fi'il madhi itu loh Ustaz. Oke. Fi'il madhi doroba. Huruf terakhirnya ba. Yang itu Ustaz? Ya. Doroba. Kadang-kadang tetap ba fathah. Doroba masih fathah kan? Tasrif ketiga dorobu udah domah kan gitu. Ya. Kemudian tasrif selanjutnya dorabtu sukun. Benar? Ya. Jadi fi'il madhi 3, kadang fathah, kadang domah ujungnya, kadang sukun. Gitu kan? Iya. Jadi kalau dalam kitab Jarumiyah, fi'il madhi selalu fathah Ustaz. Nggak boleh lain. Fi'il madhi maftuhul akhiri abadan di awal kitab. Kita lompat kemana? Fi'il madhi selalu fathah. Pertanyaannya, doroba ya fathah, dorobu kan nggak fathah. Kan gitu? Ya. Jadi beliau bilang begini, fi'il madhi selalu fathah. Ada yang fathahnya zahir, ada yang fathahnya takbir. Nah itu. Tetap doroba fi'il madhi mabni atas fathah. Doroba kedua fi'il madhi mabni di atas fathah. Dorobu fi'il madhi mabni atas fathah takdir gitu. Ya. Karena menyesuaikan dengan waw kan? Ya. Darabtu fi'il madhi mabni atas fathah. Mana fathahnya kan sukun takdir. Itu fa'ilnya. Nah, itu cara pertama. Cara kedua, ada juga ustadz-ustadz yang ngajarin bagaimana zahirnya aja biar nggak bingung. Doroba fi'il madhi mabni atas fathah. Dorabu fi'il madhi mabni atas dhammah. Karena bersambung waw jamak. Gitu kan? Darabtu, darab fi'il madhi mabni atas sukun karena bersambung dengan ta dhamir barid muttasil. Nah, boleh juga.
Kalau kita udah paham, bebas Ustaz. Yang susah yang belum paham Ustaz kan? Nah, itu tadi Ya. penjelasannya itu. Nah, ada coba yang ada muskil di pembahasan fi'il madhi tadi coba. Enggak Ustaz. Aman. Nah, Penjelasan Ustaz. lanjut. Berarti yang bisa merubah itu karena kemasukan wawu itu ya Ustaz. Berubah jadi dhammah maksud Ustaz kan, darabu kan? Ya, atau wawu mutaharik no, rofa mutaharik, wawu rofa mutaharik apa itu? Itu ta dhamir rafa' mutaharikun. Ta dhamir rafa' yang berharokat ya. Kalau dia Yaitu bersambung, kalau fi'il madhi bersambung dengan ta yang berharokat, fi'il madhinya akhirnya mesti sukun. Darabti selalu sukun kan? Karena ta, ti, tu itu dhamir rafa' berharokat namanya. Kenapa disebut dhamir rafa'? Jadi fa'il rafa' berharokat karena ada barisnya. walaupun tang Ta, sama ti, Ustaz. tu, tum juga sama, tuma juga sama. Itu semua dhamir rafa'. Oh, Darabta, rofa mutaharik darabti. Mas. Oh, Itu maksud dhamir rafa' mutaharik itu yang 6 itu. Darabta, darabti, darabtu, darabetuma, darabetum. Nah itu. Semua dhamir rafa' berharokat. kalau dorobu itu bukan dhamir rofa itu Ustaz. Dhamir rafa' juga, tapi nggak berharokat dia. Oh, Wow, udah dhamir rafa' karena jadi fa'il kan? ya. Yang jadi fa'il semua rafa', cuma dia sukun. Kita sebut wow dhamir jama'. Nah gitu lah. Wow dhamir jama' mabni ala sukun pada ma'rafa' fa'il. Nah, semua dhamir rafa' yang bersambung dengan fi'il madhi itu. Daraba kata tasrif kedua tuh. Alif itu dhamir rafa' juga Ustaz. Oh, Alif itu dhamir rafa' bermakna huma ya. Mabni ala sukun jadi fa'il. ya. Nah, apalagi? Nah, ini amil apa yang merofakkan fi'il mudhari Ustaz? Dinamakan amil apa? Dinamakan amil apa? Amil yang merafa'kan fi'il mudhari. Iya. Namanya tajarrud. Tajarrud anin nasibi wal jawadimi. Mana tajarrud kosong. Karena di belakang fi'il mudhari enggak ada amil nasib, enggak ada amil jazim, makanya fi'il mudhari rafa'. Jadi yang merafa'kan fi'il mudhari itu namanya enggak ada. Enggak ada dalam bahasa Arab itu apa? Itulah tajarrud namanya. Tajarruduhu anin nasibi wal jazim. Nah, itu namanya tajarrud, amil maknawi. Amil maknawi cuma ada dua, Ustaz. Makna amil maknawi, amil yang tidak kelihatan. Yang merafa'kan mubtada satu, namanya ibtida. Yang merafa'kan fi'il mudhari satu, namanya tajarrud. Ya. Udah keren ya, Ustaz. Masya Allah. Kan? Lanjutkan. Baru tanya-tanya. Belum sampai. As-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu separuh ilmu. Ya, Ustaz. Udah ada separuh kan? Tinggal jawabannya. Jadi satu kan, utuh kan? Nah, ada lagi mungkin pertanyaan? Nggak apa-apa. Sampai jam 8. Tadi amil apa tadi Ustaz? Amil tajarud. Tajarud. Yang merafa'kan fi'il mudhari namanya tajarud. Kalau yang menasabkan Ustaz? Yang menasabkan dia terbatas. Amil nawasib. Di awal jarumnya ada 18 kan? 10 ya? An, lan, kai, dan, lam, kai, lam, jud. Nah itu semuanya amil nasab. Siap. Amil jazam juga udah ada 18 di awal kita. Nah, terus itu kalau fi'il mudhari rofa dengan domah, nasab dengan fathah, dan jazam dengan sukun, itu ikuti wazan yadribu, yadribani, yadribuna, itu bukan Ustaz? Iya, bebas. Semua fi'il mudhari. Wazannya kebanyak banget tuh. Jadi maksud Ustaz, fi'il mudhari rafa' dengan dhammah. Mana rafa' dengan dhammah? Tanda rafa'nya dhammah. Bukan yang merafa'kan dia dhammah, bukan. Tanda rafa'nya dhammah. Semua fi'il mudhari. Yang pertama, yang polos maksudnya. Yadribu, fi'il mudhari marfu' tanda rafa' dhammah. Yastaghfiru.
Ya tafakkaru, apapun wadannya, kalau masih asli, di huruf terakhirnya nggak ada tambahan apa-apa, tanda rafa'nya dhamma. Kalau Berarti tasniyah, tanda rafa'nya alif. Yastaghfirani, yadribani, yang ya. itu tanda rafa'nya nun. Jamak juga nun, yadribuna, yastaghfiruna, pasti ada nun, tanda rafa'nya. Pertanyaannya, Ustaz. Berarti kalau nasab dan jazam itu kalau sudah kemasukan apa amil ya. Jadi kasih contoh satu. Misalkan yadribu. Ustaz mau masukin amel apa? Amel jazam. Ya amil fathah. Lan ya. Lan dulu. Lan yadriba yang pertama kah? Ya. Yadribu jadi yadriba. Yadribani jadi yadriba. Nunnya yang hilang. Tanda nasab hilang nun. Oh. Yadribuna ada lan. Lan yadribu. Nunnya yang dibuang. Karena dia tanda rafa'nya ada nun. Yadribuna. Kalau masuk huruf jazam, nunnya yang hilang. Karena nggak ada harokat. Kalau ada harokat, harokat yang hilang. Yadribu ada harokat. Yadrib jadinya kan. Iya. Nah, itu. Satu lagi Ustaz. Boleh, silakan. Model atau bentuk fi'il mudhari itu ada berapa Ustaz? Model atau bentuk dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu sebanyak fi'il madhi, Ustaz. Setiap yang ada fi'il madhi pasti ada fi'il mudhari'nya. Jadi wadan fi'il madhi semuanya 35 dalam kitab Matambina. Kalau bukan 35, 36. Berarti fi'il madhinya 35, 36. Berarti fi'il mudhari'nya 35, 36 juga. Yang itu? Bukan yang wahumahum ya itu. Bukan itu Ustaz. Itu isim dhamir. Itu isim dhamir. Ya. Maksud Ustaz Contoh begini. modelnya. Fi'il mudhari'. Ya, dari fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' ada yang fi'il madhinya 3 huruf. Daraba, mudhari'nya yadribu, kan gitu. Oh, ya. Ada fi'il madhinya 4 huruf. Akrama, mudhari'nya yukrimu. Bukan begitu maksud Ustaz? Oh, itu model bentuk dari fi'il mudhari' itu ya Ustaz. Ya, itu wazannya. Fa'ala, yufa'ilu, gitu kan? Istaf'ala, yastaf'ilu. Nah, jadi setiap fi'il madhi ada fi'il mudhari'nya. Kalau Ustaz nanya model fi'il mudhari', ya itu wazannya maksud saya. Mungkin ada model lain, maksud Ustaz gimana? Ini tergantung maksud. Enggak Ustaz. Ya mungkin itu enggak keluar ini enggak ngetes loh Ustaz ini. Tanya beneran ini. Aman Ustaz, pokoknya Ustaz setiap hari Ustaz tulis aja 10 pertanyaan dan 5 pertanyaan. Di akhir kajian Ustaz nanya. Ya. Wah, ya. Biar lancar Ustaz. Kan kita berharap biar ada hasilnya kan. Biar bisa gitu. Ya. Oke Ustaz. Aman Ustaz ya? Aman. Baik, kita tutup Ustaz. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.